Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan bahas mengenai modul 1.4 ruang kolaborasi tentang budaya positif. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu CGP dapat mendemonstrasikan pemahamannya mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dengan membentuk komunitas praktisi dengan CGP lainnya. Pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu mengenai kasus 1. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Bu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Ibu dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepada kepala sekolah, Pak Hasan namanya. Bila lain waktu ada ketidakadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Pada kasus kali ini, mari kita bahas ada beberapa permasalahan utama. Langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi, yaitu stabilkan identitas. Langkah ini untuk menumbuhkan keinginan murid agar mau terbuka, jujur, serta menyadari kebutuhan sendiri. Hal ini dapat dipelajari Ibu Santi menanyakan apakah kita bersedia memperbaiki masalah yang ada. Selanjutnya yaitu validasi tindakan. Langkah ini untuk mengenali tujuan dari tindakan yang dilakukan dan menumbuhkan kesadaran murid untuk bertindak lebih baik. Tercermin dari ucapan Bu Santi. Ibu Santi menanyakan kembali
apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormatinya Bu Santi. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Langkah ini untuk dipercaya hingga kali seperti harus tercermin apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Untuk pembahasan nomor 2, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natalie sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Menurut kami, telah sesuai dengan kesalahan yang telah mereka perbuat. Yang pertama, mengusulkan bagaimana kalau mereka melakukan diskusi kelas dengan teman-teman tentang bagaimana mereka bersikap dan menjalankan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati. Yang kedua, mengusulkan mengirim email ke Ibu Eni tentang keputusan mereka. Yang ketiga, mereka telah memberitahu kepada kepala sekolah, yaitu Pak Hasan, bila lain waktu ada ketidakadaan guru, maka mereka mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Permasalahan yang ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natalie? Jelaskan jawaban Anda. Posisi Bu Eni sebagai teman Vivi dan Natalie. Hal ini tampak pada perkataan, ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Pertanyaan yang keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana untuk menyikapi langkah-langkah yang ditempuh Ibu Santi? Yaitu, kalau saya sebagai kepala sekolah mengapresiasi tindakan Bu Santi karena Bu Santi telah bertindak sebagai manajer. Murid telah diajak menganalisis kebutuhan diri, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar menemukan solusi dari permasalahannya. Langkah Bu Santi sangat baik, karena mereka menerapkan restitusi, dan langkah ini diharapkan dapat diikuti oleh guru lain. Pada kasus kedua, kali ini menceritakan tentang Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetes sepatu harus berwarna hitam. Namun, terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu yang sesuai dengan peraturan sekolah. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun, Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang, copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian, dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu.
dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa sepatu. Baik, pada kasus yang kedua ini, pertanyaan pertama yaitu, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan, apa indikatornya? Pak Lukman sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum adalah akan berkata, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah." Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu di sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Untuk pertanyaan yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan dikerjakan Sabrina? Jelaskan. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid-muridnya. Murid mempertanggungjawabkan perilakunya agar mendukung murid dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Sebagai manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Sabrina, apakah kamu ingat dengan keyakinan yang kita sepakati? Apa yang kita yakini? Oh, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu, nak, untuk memperbaiki hal ini? Pertanyaan yang ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, apa yang akan dilakukan? Nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Kedisiplinan, yaitu ketaatan murid untuk mentaati peraturan sepatu harus berwarna hitam. Tanggung jawab, yaitu melakukan keyakinan kelas. Kemudian komitmen, yaitu keseragaman tanpa pandang status sosial. Bagaimana Anda menyikapi langkah-langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Memberikan saran kepada Pak Lukman, kemudian Pak Lukman bersikap tenang, suara rendah, bahasa yang digunakan tidak kaku, dan mendekat kepada Sabrina. Pak Lukman sebaiknya mengembalikan tanggung jawabnya kepada Sabrina dengan tidak mengulanginya lagi dan memotivasi agar bisa mengatur waktu. Kemudian mengajak Pak Lukman secara arif dan bijaksana dalam memberikan solusi bagi muridnya. Hendaknya lebih baik dengan pendekatan restitusi. Selanjutnya pada kasus yang ketiga, yaitu tentang Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis ya. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku, sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya.
Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran ya. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan lain-lainnya. Dia terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab dengan lirih, "Gimana kamu Fajar, kamu tidak dikasih sama ibu ya?" "Gimana Fajar? Benar, tidak kasihan sama ibu?" "Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, Nak." "Tidak kasihan sama ibu?" Dan Fajar pun diam membisu. Pembahasan pada kasus yang ketiga, pertanyaan yang pertama yaitu mengenai posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar, yaitu membuat orang lain bersalah dengan berkata, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu, Nak. Tidak kasihan sama ibu." Untuk pertanyaan nomor 2, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar yaitu cinta dan kasih sayang, kesenangan dan kebebasan. Indikatornya yaitu Fajar tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya, tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di papan tulis pun Fajar diam dan terpaku tidak bisa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh ibu gurunya. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Membuat catatan dalam sebagai bukti otentik perkembangan Fajar. Pertanyaan pemantau terlihat pada Fajar, "Ibu lihat, kamu tidak memperhatikan pelajaran ibu dan kurang semangat dalam belajar." Membuat kesepakatan kelas tentang keaktifan dan konsekuensi saat belajar bahasa Inggris. Pertanyaan nomor 4. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolahan Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Tindak lanjutnya yaitu melaksanakan tugas dan fungsi sebagai kepala sekolah, kemudian melakukan coaching klinik dengan posisi sebagai manajer melalui pendekatan restitusi. Kasus yang keempat. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. "Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali." Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat Dino berada di ruang kepala sekolah, Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya belahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, "Hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah?" Anto menjawab, "Saya perlu kancing saya diperbaiki, Ibu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 seperti ini." Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, "Apakah yang akan dilakukan untuk menggantinya 3 kancing Anto yang terlepas?" Dino berpikir sejenak namun menjawab, "Wah, tidak tahu Bu.
Saya lem kembali mungkin ya, Bu? Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi. Kalau dilem, akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tanpa ragu-ragu dan menanggapinya. Menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, toh, Bu? Ibu Suti meneruskan. Apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapinya. Yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab. Pak Irfan, guru tata busana kita. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Pembahasan pertanyaan kasus yang keempat, yang pertama yaitu posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti. Hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol yang telah diperhatikan oleh Ibu Suti yaitu posisi kontrol manajer. Terlihat dari Ibu Suti yang menanyakan keyakinan kelas yang disepakati, kemudian meminta Dino memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan Anto. Di samping itu, Ibu Suti telah membuat analisis kebutuhan yaitu menjahit 3 kancing yang lepas. Dari kebutuhan itu, Ibu Suti memberikan pengalaman belajar baru kepada Dino untuk belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Dan Bu Suti membuat hubungan mereka berdua menjadi baik kembali. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Dino dikuatkan oleh Bu Suti? Penguatan untuk Dino yaitu pada keyakinan sekolah yang disepakati yaitu saling menghormati, dan karakter Dino dikuatkan setelah diberikan tanggung jawab membetulkan kancing atau diberi solusi untuk belajar menjahit. Penguatan untuk Anto yaitu pada keyakinan sekolah yang disepakati yaitu saling menghormati dan memberikan keyakinan tentang masalah kancing baju yang akan dijahit kembali. Untuk pertanyaan ketiga, kira-kira nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh sekolah dalam kasus ini yaitu tanggung jawab, yaitu menanggung dan bersedia memperbaiki akibat yang timbul, kemudian keadilan, keduanya sama-sama dalam posisi saling introspeksi diri, kejujuran, sama-sama mengakui kesalahan, kasih sayang, akrab, kembali setelah masalah diselesaikan, komitmen, menepati janji untuk menyelesaikan masalah, kesabaran, yaitu sama-sama saling menerima. Demikian pembahasan dari modul 1.4 dari saya. Di sini saya lampirkan beberapa foto kolaborasi kami. Demikian pembahasan saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.